Bersyukur kita mengawali Jumat ini dengan berupaya menerjemahkan syukur itu melalui ikhtiar meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha menunaikan segala perintah Allah semampu yang bisa kita lakukan dan menjauhi segala larangan yang telah Allah tetapkan. Dengan itulah kita diciptakan, dan dengan itulah ibadah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dalam mengarungi kehidupan ini, setiap kita tentu memiliki harapan. Setiap kita tentu memiliki keinginan. Dan setiap harapan dan keinginan itu tentu kita akan tautkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha menguasai segala hal dan maha mewujudkan segala apa yang kita inginkan, apa yang kita citakan. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi keterhubungan kita untuk mewujudkan harapan itu dengan Allah melalui apa yang kita sebut dengan doa. Dengan doa itulah kita memohon, dengan doa itulah kita berharap, dengan doa itulah kita menginginkan dijawabnya dan dihadirkannya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita dambakan dalam kehidupan ini. Hadirin, di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surah Al-Baqarah di ayat 186, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pernyataan yang tegas, singkat dan padat terkait dengan doa. Allah menyampaikan ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, dan bila di antara hambaku ada yang bertanya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentangku. Idza, bila bertemu dengan fi'il madhi, itu maknanya mudhari'. Artinya boleh jadi di era Nabi ada yang ingin mendekat kepada Allah dan bertanya pada Nabi. Tidak hanya di era Nabi, bahkan setelah era Nabi pun, sampai kapanpun selama berkehidupan, akan tetap ditemukan manusia yang ingin mendekat kepada Allah. Motif mendekat itu biasanya ada dua. Satu, bertobat dari kesalahan. Orang pernah berbuat salah, ingin bertobat, dia mendekat kepada Allah. Yang kedua, dia meminta dari harapan dan keinginan. Itu yang kita sebut dengan doa. Ada orang datang menunaikan solat, solat disebut solat karena isinya berisi doa. Karena itulah secara bahasa solat disebut juga dengan doa. Ada orang besok dia mau ujian, dia malamnya berdoa. Bahkan sebelum mengerjakan soal dia berdoa. Ada yang mau datang bekerja, dia berdoa. Ada yang ingin mendapati lamaran, dia berdoa. Jadi doa itu melekat sebagai bagian fitrah dari kehidupan seorang hamba, yang menandakan bahwa dia bukan Tuhan, yang menandakan bahwa dia seorang hamba yang berkebutuhan. Dan dengan itulah kemudian Allah menjadikan doa bagian dari ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada di antara hambaku, kata Allah, datang kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun nabinya sudah meninggal, tapi ayatnya kekal abadi, mu'jizatnya tetap kemudian terhampar dan disaksikan oleh kita, sehingga sekalipun nabi sudah meninggal, tapi ajaran tentang hukum doa ini masih berlaku sampai kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan fa inni qarib, pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud, huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama, ada hamba yang ingin berdoa. Peristiwa kedua, bagaimana Allah merespon permohonan itu di antara dua peristiwa ini. Satu meminta, yang kedua adalah jawaban dari doa.
antara meminta dengan jawaban itu menggunakan huruf fa. Jadi hukum yang pertama, bahwa seorang yang bermohon kepada Allah, ingin mendekat kepada Allah, itu tanpa jeda direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah dalam hadis qudsi disampaikan kepada kita, digambarkan dengan majaz, dengan kiasan, memahaminya tidak dengan tekstual. Ketika hamba mendekat dengan merangkak, Allah berjalan. Ketika hamba berjalan mendekat kepada Allah, Allah merespon dengan berlari. Ini ingin menunjukkan betapa cepatnya Allah merespon harapan-harapan hambanya. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu apa yang terjadi? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka Allah memberikan satu hukum, pernyataan informasi tentang hukum doa. Doa itu sepanjang dipanjatkan pasti aku jawab, kata Allah. Jadi kaidahnya tidak ada doa yang tidak dijawab. Allah mengatakan pasti aku jawab, dan bentuknya fi'il mudhari. Bisa saat ini hadir, bisa berlangsung terus sampai dijawab, bisa kemudian di masa depan. Karena itu ulama menyimpulkan boleh jadi ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. Diberikan langsung saat kita memohon. Ya Allah, saya bermohon kepadamu, anugerahkan saya kemampuan untuk mendapatkan sepeda misalnya, agar bisa digunakan memudahkan saya datang ke masjid. Lalu dengan cepat tiba-tiba Allah menggerakkan hati seorang hamba, hadirlah sepeda itu di hadapan kita sebagai hadiah misalnya. Diberikan saat kita dipandang mampu cepat menggunakannya. Yang kedua, terkadang Allah mengabulkan itu setelah kita dinilai mampu mendapati itu. Nabi SAW berdoa supaya kiblat diarahkan kembali ke Ka'bah. Apakah langsung dijawab? Tidak. Butuh 2 tahun 6 bulan. Untuk adaptasi dulu, untuk hikmah dulu dengan komunitas baru di Madinah. Setelah dirasakan mudah, nyaman, bisa beradaptasi umatnya, baru kemudian jawaban diturunkan. Demikian dengan doa. Ada anak meminta dibelikan motor, usia masih 5 tahun. Orang tuanya mampu, tentu ia tidak akan berikan secara langsung. Dia akan tunda sampai anaknya mampu mengendarai motor dan dipandang layak mengendarainya, baru kemudian dikabulkan itu. Ada doa yang dikabulkan mungkin saat ini, ada doa yang dikabulkan 5 tahun kemudian, ada doa yang dikabulkan saat 10 tahun kemudian, bahkan mungkin ada yang diberikan saat di akhirat. Karena kita baru dipandang mampu untuk menerima karunia itu yang tidak memberatkan kita dalam mendapatinya. Dan yang ketiga, terkadang Allah mengganti apa yang kita inginkan dalam doa dengan apa yang kita butuhkan. Ada orang berdoa ingin masuk di kampus A, tiba-tiba kemudian masuknya di kampus B. Ternyata hikmahnya setelah dia masuk kampus B itu, di kampus itulah ternyata didapatkan pengetahuan-pengetahuan yang membuat dia lebih unggul dibandingkan dia masuk kampus A. Demikianlah hikmah dalam kehidupan. Singkatnya, setiap hamba berdoa ada peluang besar untuk dikabulkan. Pertanyaannya, mengapa ada sebagian hamba berdoa tapi ternyata doanya tidak kunjung dikabulkan? Mengapa ada sebagian hamba bermohon tapi permohonannya tidak kunjung diberikan? Apakah ada penghalang-penghalang di balik dari apa yang dimohonkan dalam doa itu? Khutbah Jumat yang singkat ini ingin menjawab dengan padat tentang apa yang diurai tadi dan menghadirkan jawaban dari hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim nomor hadis 1015, sanadnya tersambung pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Satu kali secara cepat Nabi SAW menyampaikan di kalangan umatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin faqala ya ayyuhar rusul qulu minat tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhalladzina amanu qulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. ثم ذكر الرجل يطيل السفر
as'atha aghdara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya Rabb فمطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام فأنى يستجاب لذلك رواه الإمام مسلم. Satu kali Nabi mengatakan, memberikan petunjuk kepada umatnya, dan dengan petunjuk itu sampai kepada kita. Perhatikan kaidahnya, dan dengan inilah kemudian khutbah Jumat ini akan diakhiri. Ayyuhan nasu, wahai seluruh manusia, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Camkanlah bahwa Allah itu maha baik, maha bersih, maha suci, dan tidak menerima yang sampai kepadanya kecuali dari sumber yang baik, yang bersih, yang suci. Dan Allah memerintahkan kepada semua orang beriman dengan perintah yang sama kepada para rasul. Maka Allah menyampaikan dalam Quran surah Al-Mu'minun di ayat ke-51, wahai para rasul, makanlah oleh kalian segala yang baik-baik, kerjakanlah yang baik-baik, sungguh camkanlah aku mengamati seluruh aktivitas kalian. Demikian Allah sampaikan perintah yang sama maknanya dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 172 kepada insan beriman. Hai seluruh insan beriman, makanlah oleh kalian segala yang baik yang telah aku siapkan dari rizki yang aku tetapkan, dan bersyukurlah kepadaku dari setiap pemberian itu, dan sadarilah engkau kelak akan kembali kepadaku, karena itu beribadahlah dengan baik kepadaku. Lalu Nabi mengisahkan seorang lelaki menempuh perjalanan panjang untuk berdoa. Ingat, doa dalam safar hukumnya mempercepat pengabulan. Ada orang berangkat bertujuan baik dari Indonesia ke Mekah, dari Kanada ke Jakarta, dari Jakarta ke Eropa, ingin bertujuan baik, bukan untuk maksiat. Maka dalam perjalanan mempercepat terkabulnya doa. Lalu dia mengangkat tangannya ke langit. Mengangkat tangan ini menunjukkan bagian dari adab untuk mempercepat terkabulnya doa. Sekaligus hadis ini menetapkan langit itu kiblat doa. Ka'bah kiblat salat, tanah kiblat sujud, langit kiblat doa. Karena itulah kemudian ketika kita berdoa membuka tangan seperti ini, karena kiblat doa ke langit. Yang ketiga, dia memulai dengan al-asmaul husna. Ya Rabb, ya Rabb. Membaca doa dengan awalan al-asmaul husna mempercepat terkabulnya doa dibandingkan biasa. Jadi dia melakukan 3 hal sekaligus. Perjalanan jauh, safar, mengangkat tangan, mengawali dengan al-asmaul husna. Perhatikan komen Nabi berikut ini. Anna yustajabu lidzalik. Bagaimana doanya bisa dijawab? Bahasa lainnya, dengan 3 itu pun yang seharusnya doanya 6 kali lebih cepat dikabulkan, Allah tidak menjawabnya. Apa sebabnya? Mat'amuhu haramun, karena makannya dari yang haram. Mashrabuhu haramun, minumannya haram. Malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya biharamin, dan perangkat hidupnya haram. Ternyata yang haram-haram itu menghambat terkabulnya doa. Bukan Allah tidak ingin mengabulkan, tapi haram itu kata para ulama bagaikan sekat. Ini ada gelas, di atasnya ada penutup. Kalau ada penutupnya, Anda mau masukkan apapun ke atasnya, tetap tidak akan tembus ke dalam gelas. Demikianlah orang berdoa. Ketika Allah akan mengabulkan, dia memantul kembali karena yang haram menutup bagian hatinya yang bersih, sehingga cahaya tidak sampai ke dalamnya karena dikotori oleh penghalang-penghalang maksiat. Untuk itulah anak-anakku yang sedang belajar, tinggalkan yang haram-haram. Berkata yang tidak baik kepada guru, berkata yang tidak baik kepada orang tua, bercandai kawan-kawan dengan cara yang tidak baik, dalam sholat bercanda, dalam Jumat bercanda, dalam kelas bercanda pada yang tidak baik, itu menghambat ilmu sampai. Demikian para ayah yang bekerja, jauhi yang haram-haram. Jika ada yang halal Allah sediakan, kenapa mencari yang haram? Jangan sampai dibawa ke rumah jadi makanan, jadi minuman, jadi pakaian, jadi perangkat hidup. Itu yang menyebabkan doa-doa sulit didapatkan dalam kebaikan. Bukan bab tentang penambahan harta. Karena pencuri pun kalau mencuri hartanya bertambah. Koruptor pun kalau korupsi hartanya bertambah. Tapi penambahan itu tidak membuat keadaan dirinya lebih bersih dan lebih baik.
Maka jika ada dalam satu kondisi di masyarakat, di rumah tangga, di sekolah, hidup berbangsa, bernegara, banyak terjadi hal yang tidak baik, ini menandakan ada maksiat, ada yang haram-haram banyak tersebar dalam kehidupan. Untuk itulah khutbah Jumat ini ingin mengembalikan kita kepada nilai kebaikan, kembali kepada amanat Al-Quran, kembali pada pesan Nabi. Jika kita bisa memulai dengan yang dasar ini, bekerja yang baik, makan yang baik, minum yang baik, berpakaian yang baik, maka insya Allah terlahirlah perilaku yang baik, akhlak yang baik, dan kehidupan berbangsa, bernegara yang baik. Dan dengan itulah kita menyadari bahwa Islam itu adalah agama yang terbaik.